Baik, selamat sahabat bagi kita semua, bagi seluruh anggota jemaat dan juga para pemirsa yang menyaksikan diskusi kita pada sahabat ini. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber kita. Ada Bapak Pendeta Bestumeang. Selamat sahabat Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Selamat sahabat Pak Yusuf dan selamat sahabat juga untuk pemirsa dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan ada juga Bapak Joel Siboro. Selamat sahabat Pak Siboro. Apa kabar Pak? Selamat sahabat Pak Nduru, selamat sahabat juga para jemaat. Kabar baik, puji Tuhan. Luar biasa. Sebelum kita memulai diskusi kita pada sahabat ini, kita terlebih dahulu berdoa mengundang Roh Tuhan boleh bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar dari firman Tuhan melalui diskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Kami memohon kiranya Roh Tuhan boleh mengurapi kami yang mendengarkan firman Tuhan, khususnya narasumber kami, urapi dengan Roh Tuhan, agar kami boleh mengambil satu inti dari pelajaran kami sepanjang minggu ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pelajaran kita pada Sabat ini sepanjang minggu ini di pelajaran ke-6, judulnya Aku Akan Bangkit, di mana ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur pasal 12 ayat 6 dikatakan, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga, kata Tuhan, aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskan. Pelajaran kita katakan bahwa zaman kita bukanlah satu-satunya zaman di mana kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan merajalela. Bahkan dikatakan para pemazmur juga hidup di masa seperti itu. Jadi apapun itu, Mazmur juga merupakan protes terhadap kekerasan dan penindasan di dunia. Di dunia kita juga sekarang ini. Dan juga di dunia para pemazmur. Jadi satu pertanyaan yang langsung saya tanyakan ke Pak Pendeta, pertanyaan begini Pak Pendeta. Apakah yang dijelaskan oleh pemazmur tentang kesiapan Tuhan untuk membebaskan umatnya di mana sekarang ini banyak orang apa yang tertindas? Kira-kira begitu pertanyaan Pak Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yusuf, dan tentunya saudara bahwa memang kalau kita lihat ya dalam kehidupan kita tidak sulitlah menemukan ketidakadilan, ketertindasan, dan isu masih terus berlangsung ya di negara-negara lain dan mungkin juga di Indonesia, di tempat di mana kita tinggal ini. Pertanyaannya tadi, apa yang dijelaskan oleh pemazmur untuk tentang kesiapan Tuhan untuk menolong, kira-kira begitu ya, menolong atau membebaskan umatnya. Saudara, bahwa Alkitab secara umum dan kitab Mazmur spesifik yang kita bahas sepanjang triwulan ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia, tetapi dia juga memelihara. Dia juga memperhatikan. Dia juga bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, kita itu menjadi orang yang sangat penting. Dia menebus kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Artinya bahwa Tuhan itu menjadi penyelamat. Maka kita sebagai umat-umatnya yang mungkin mengalami kejahatan, ketidakadilan, bahkan penindasan dalam hidup, karena kita menjadi sangat penting bagi Tuhan, ternyata Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan bangkit, Tuhan menjadi pejuang bagi umat-umatnya, membebaskan mereka atau membela mereka. Raja Daud misalnya ya,
Kalau kita baca di kitab Mazmur 18 ayat 3, Raja Daud katakan begini. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ini Raja Daud. Raja Daud yang memang mengalami itu. Kitab Mazmur kita harus ingat bahwa itu sejarah. Sejarah nyata yang dialami oleh umat Tuhan, secara khusus bangsa Israel. Ketika pemazmur memberikan syair atau doa atau pujian di dalam mazmurnya, itu pengalaman hidup di dalam sejarah hidup yang mereka alami. Jadi Raja Daud ketika dia memerintah, dia mungkin berperang kepada bangsa-bangsa lain atau ada bangsa lain yang sedang mau berperang kepada mereka. Apa yang dia lakukan? Berserah kepada Tuhan. Yang dia lakukan adalah berdoa, membawa umat itu, membawa bangsa itu, mengakui dosanya dan bertobat. Dan mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Menyerahkan perkara mereka kepada Tuhan. Dan kita tahu sejarahnya. Raja Daud mengalami banyak kemenangan. Bukan karena kehebatannya, tapi karena kehebatan Tuhan yang menjadi penyelamat, menjadi pembela bagi mereka. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, kata Raja Daud kembali, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Tuhan mendengar doa, mendengar teriakan daripada siapa? Umat-umatnya. Mereka-mereka yang tertindas, yang mungkin menghadapi ketidakadilan dalam hidup. Ketika mereka memohon kepada Tuhan, maka Tuhan datang menjadi pembela. Jadi kisah nyata yang dialami oleh umat Tuhan di zaman dulu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita di zaman ini. Bahwa Allah yang disembah oleh Raja Daud adalah Allah yang kita sembah hari ini. Allah yang membela Raja Daud ketika itu adalah Allah yang membela kita juga hari ini. Maka kita pun sebagai umat Tuhan jangan ragu untuk berdoa. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu janji Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Maka dengan demikian, sebagai umat Tuhan di zaman ini, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Kita hanya perlu menunggu untuk Dia melakukannya bagi kita. Dan siap sedia menolong kita, membebaskan kita dari apa? Dari ketidakadilan, dari penganiayaan atau apapun kesulitan hidup yang kita alami. Ya, jadi saya mengajak kita semua agar kita menjadi umat Tuhan seperti Raja Daud, menyerahkan perkara apapun kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang Allah yang sanggup menolong dan membebaskan kita. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Mungkin saya ke Pak Joel. Begini pelajaran kita katakan Pak, begini Pak. Tuhan menunjukkan perhatian dan kepedulian khusus untuk keadilan bagi orang-orang yang rentan. Ini yang rentan termasuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Orang-orang yang tertindas, yatim piatu, janda, duda, dan orang-orang miskin. Dan orang-orang asing. Lalu berbicara tentang keadilan Pak. Bagaimana kita atau seperti apa yang harus kita lakukan, yang kita pikirkan tentang orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan, dan dikatakan apa yang harus kita lakukan bagi mereka. Boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana perhatian kita untuk orang-orang miskin? Kita harus tahu pada zaman itu, zaman kerajaan bangsa Israel, di sana ketika seseorang meminjam kepada orang lain dan mereka tidak dapat mengembalikan hutangnya, maka biasanya pada saat itu mereka akan diperlakukan atau dipekerjakan untuk melunasi hutangnya.
Atas ini biasanya ada orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Ya. Untuk itu, pemazmur mengatakan di Mazmur 41 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Langsung ke ayat ayat 1 ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ya. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi memang pada zaman itu, karena zaman kerajaan dan masih ada perbudakan pada zaman itu, maka banyak orang yang kurang beruntung. Dan Tuhan menjamin apabila katanya mereka memperhatikan orang-orang miskin, mungkin kita sekarang ini, maka Tuhan akan menjamin keselamatan kita. Itu satu. Tetapi yang berikutnya, bagaimana dengan sekarang? Sekarang tidak lagi zaman kerajaan. Kita semua orang merdeka sekarang. Kalau kita berbicara miskin, miskin itu relatif. Bisa jadi saya lebih miskin daripada orang lain. Susah kita mendefinisikan miskin sekarang. Tetapi meskipun demikian, Tuhan berjanji, apabila kita memperhatikan orang miskin, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Dan bahkan dikatakan, di atas ranjang pun Tuhan akan menjaga kita. Luar biasa. Tetapi mari kita lihat zaman sekarang ini, yaitu zaman kemerdekaan. Dikatakan miskin itu mengibaratkan kita membutuhkan pertolongan. Kalau janda zaman dahulu apabila dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka biasanya dia tidak punya warisan. Artinya dia akan terlantar kali namanya ya. Boleh kita ingat kejadian Ruth dan Naomi. Maka mereka ditebus oleh Boas. Karena memang pada zaman itu janda ini sangat tidak berdaya. Nah, untuk pelajaran ini dikatakan, orang miskin dan janda itu mereka sadar betul mereka membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa miskin? Ketika kita merasa miskin, maka kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, itu dia. Ketika kita tidak berdaya, kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Agar Tuhan menolong kita. Dan hanya orang-orang yang tidak berdayalah yang akan datang mengadu kepada Tuhan. Kemiskinan di sini dikatakan merupakan suatu kejujuran bahwa kita benar-benar perlu menggantungkan harapan kita, seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Jadi saya dapat di sini adalah pelajaran kita ada dua. Satu adalah Tuhan menjamin kita apabila kita peduli kepada sesama. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah maka ketika kita menyadari bahwa kita miskin membutuhkan pertolongan Tuhan, maka dalam hal yang sama Tuhan juga akan menolong kita. Ketika kita berdoa memohon dengan pertolongan, membutuhkan keselamatan dan hanya kita bergantung kepada Tuhan, maka tentu Tuhan akan peduli kepada kita. Itu yang dapat saya bagikan. Baik, terima kasih. Luar biasa keterangannya Pak. Ketika kita menolong orang yang lemah, maka Tuhan juga menolong kita. Luar biasa penjelasannya Pak. Pelajaran kita katakan begini Pak Pendeta, bahwa penghakiman Tuhan berhubungan erat dengan bayi suci. Pertanyaannya begini, bagaimanakah bayi suci membantu kita memahami bagaimana Allah akan menangani kejahatan ini Pak Pendeta?
Oke, bagaimana bait suci membantu kita memahami bahwa Allah menangani kejahatan? Apa itu bait suci? Bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Namun selain lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, ternyata bait suci juga adalah tempat pengampunan dosa, pemulihan kebenaran dan keadilan. Setiap kali bangsa Israel dulu ya ketika mereka mengalami penganiayaan, mengalami ketidakadilan, maka mereka biasanya datang ke bait suci mengadu dan minta keadilan dari Tuhan. Ketika mereka melakukan dosa, mereka juga datang ke bait suci, minta pengampunan dosa dan dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Maka bait suci itu menjadi satu tempat yang sangat penting dan vital di mana kebenaran Allah ditegakkan. Begitu ya. Sehingga penghakiman Tuhan sangat berhubungan erat dengan bait suci, di mana masalah kejahatan diselesaikan. Tuhan membalas perbuatan jahat orang-orang yang tidak bertobat. Itu dapat kita baca di Mazmur 99 ayat 8. Dia katakan, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan mereka. Jadi di bait suci, ia mengadili umatnya dan memisahkan mereka yang setia dengan yang tidak setia. Bait suci menunjukkan bagaimana Allah akan menangani kejahatan dengan cara yang sangat adil. Jadi bait suci adalah di mana Tuhan menunjukkan keadilannya bagi setiap kita. Ketika kita tidak mau bertobat dan melakukan kejahatan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memutuskan apa yang menjadi bahagian kita. Dan ketika kita setia di dalam Tuhan, yang mungkin kita menghadapi banyak ketidakadilan, penganiayaan dan lain sebagainya, Tuhan pun memberikan keadilannya kepada kita. Jadi bait suci adalah satu tempat yang bukan hanya lambang kehadiran Tuhan, tetapi di sana juga Allah menyatakan keadilannya bagi setiap orang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya mungkin kembali kepada Pak Joel. Pelajaran kita katakan begini Pak. Kitab suci dengan teguh menjunjung tinggi pandangan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Dan Allah membagikan perintahnya atas dunia dengan para pemimpin manusia yang ditunjuk sebagai wakilnya di dunia ini. Namun dikatakan kenyataannya seringkali perwakilan manusia ini, baik dalam sejarah dan bahkan sekarang, seringkali memutarbalikkan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Lalu yang menjadi pertanyaannya begini Pak, apakah yang terjadi ketika para pemimpin ya, yang diberikan wewenang itu menyelewengkan keadilan dan menindas orang-orang yang harus mereka lindungi? Bagaimana kira-kira penjelasannya Pak? Baik, terima kasih Pak Yusuf. Mazmur 82 ayat 1 dan 6. Saya baca Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Ayat 6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi tadi dikatakan kita perwakilan Allah. Ini luar biasa. Ya, kita perwakilan Allah. Pada zaman itu, memang bangsa itu dipimpin oleh raja atau sebelumnya hakim-hakim. Maka memang Tuhan memberikan tanggung jawab kepada para pemimpin. Tentu kita tahu pada zaman itu ada pemimpin yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada juga yang tidak. Artinya, pada dasarnya Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang memilih pemimpin. Kalau kita baca di Roma 13 ayat 1 dikatakan,
tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Permasalahannya adalah pemimpin yang dipilih itu bisa jadi lupa diri. Akhirnya mereka menjalankan kepemimpinannya dengan tidak baik atau tidak sesuai dengan firman Allah. Bagaimana resikonya? Resikonya adalah akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada pemimpin tersebut. Dan kita tahu banyak kejadian dan bahkan seluruh kejadian bangsa Israel ketika mereka ditawan adalah kesalahan oleh pemimpin. Jadi apabila kita seorang pemimpin misalnya atau di kantor atau di mana, karena kita dikatakan adalah wakil Allah di kitab Mazmur tadi, maka kita harus menunjukkan keadilan. Apabila kita misalnya tidak melakukan itu, berarti kita sudah mengingkari apa yang Allah telah tugaskan kepada kita. Mari kita coba buka Yohanes 10 ayat 33 sampai 35. Saya baca, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perkara baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam Alkitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi yang di Mazmur tadi, ketika kita disebutkan anak Allah, tidak bisa dibatalkan. Artinya, kita anak Allah dan harus mempraktekkan keadilan. Sekarang tidak ada lagi zaman kerajaan. Sekarang kita merasakan ketidakadilan kepada pemerintah. Dan kalau kita baca di ayat yang lain, dikatakan, dewa-dewa lain tidak dituntut untuk melakukan keadilan. Hanya kita yang dituntut untuk melakukan keadilan. Tetapi bersyukurnya adalah sekarang pemimpin kita bukan raja lagi, tetapi langsung Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus pasti adil. Dikatakan, apabila kita memohon atau berteriak untuk meminta keadilan kepada Yesus, kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keadilan kepada kita. Mungkin kita tidak sekarang, tetapi suatu saat nanti Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Jadi bagi kita, kadang-kadang kita merasa tidak adil di dalam dunia ini, kita mempunyai pengharapan, yaitu berdoa kepada Yesus Kristus, memohon pertolongan kepadanya, meminta keadilan kepada Yesus Kristus, maka Tuhan berjanji. Ketika kita ketika kita meminta pertolongan, Dia akan mendengarkan. Karena Tuhan itu Maha mendengar. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, pasti Dia dengarkan, asal kita sabar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi luar biasa keterangan pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum kita menutup diskusi kita, boleh berikan satu poin-poin Pak Pendeta, kira-kira aplikasi pelajaran kita sepanjang minggu ini. Baik, sebagai aplikasi atau kesimpulan dari pelajaran yang boleh kita dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini, seperti ayat inti ya di sekolah sahabat kita Mazmur 12 ayat 6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Allah adalah tempat perlindungan bagi mereka yang berada dalam kesulitan. Tetapi Dia juga menjadi pahlawan ilahi yang berjuang untuk orang-orang yang tertindas. Ketika umat-umatnya mengalami hal-hal itu, Dia akan bangkit dan menolong dan berpihak kepada mereka. Allah adalah benar dan adil, maka Dia akan memberikan upah kepada mereka yang tetap setia dalam kebenaran dan keadilan. Tetapi juga ingat,
akan membinasakan mereka yang berlaku curang dan tidak setia. Maka untuk itu setiap orang kita diharapkan bisa mengetahui dan mempercayai tentang kesiapan umat Tuhan untuk selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika mereka mengalami kesulitan, hanya Tuhanlah tempat mereka berseru. Dan pastikan bahwa Tuhan kita itu Allah yang mendengar. Dia akan membela kita. Jangan cari pembelaan dari yang lain, ya, karena kita mungkin akan menjadi kecewa kalau kita berharap dari manusia, tetapi biarlah kita hanya berharap dari Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang ajaib, yang selalu bersedia menolong kita, membebaskan kita. Dia adalah pejuang yang sejati bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sekaligus closing statement Pak Siboro. Kira-kira aplikasi pelajaran kita sepanjang minggu ini boleh disampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin membacakan dari sekolah sahabat kita hari Jumat. Dikatakan demikian. Sepatutnya orang benar bersuka cita ketika mereka melihat pembalasan Tuhan atas kejahatan. Karena dengan cara ini nama Tuhan dan keadilannya dipulihkan di dunia. Buku Mazmur ini adalah kitab yang mengajarkan kita untuk memohon, mengajarkan kita untuk berlindung hanya kepada Tuhan, mengajarkan kita untuk berharap kepadanya, berharap keselamatan hanya kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur tentunya ya, karena dengan pelajaran ini kita mempunyai pengharapan. Mempunyai pengharapan artinya kita adalah orang-orang benar yang menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Hanya itu aja. Kalau kita bukan orang benar, maka firman ini tidak berlaku untuk kita. Apakah kita bisa jadi benar? Bisa. Asalkan kita selalu memohon pengampunan kepada Tuhan dan berusaha untuk menerima kasih-Nya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi demikianlah diskusi pelajaran kita sepanjang minggu ini. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Pendeta, terima kasih atas waktunya Pak Pendeta. Sama-sama, Pak. Pak Siboro juga terima kasih Terima Pak kasih, sama-sama. atas kesempatan, waktunya sudah memberikan kita keterangan tentang pelajaran kita. Sebelum kita menutup diskusi kita kembali berdoa. Kami undang Pak Joel Siboro boleh pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh karena jaminan Tuhan terhadap masing-masing kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan kami mengetahui Tuhan begitu peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah hakim yang adil, pemimpin kami, tempat kami untuk mengadu. Biarlah Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan berkati. Curahkan Roh Kudus-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan sehingga kami dapat mengikuti semua firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah diskusi kita sepanjang minggu ini. Kami sampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Sabat. Amin. Selamat Sabat. Terima kasih.